Saat aku mewarnai rambut setengah jalan, aku diberitahu harus mengulang ujian. Aku sama sekali tidak menyangka tahun depannya aku akan dihadang oleh tunangan masa kecilku. Dia malah menyuruhku memakai helm merah muda maco, naik motor listrik kecil untuk mengantarnya mengambil surat nikah. Saat dia tiba-tiba mencubit pinggangku, dan tubuhnya yang lembut menempel erat di punggungku, barulah aku sadar bahwa gadis yang bilang akan menikah denganku ini ternyata adalah tunangan masa kecil yang sudah menungguku bertahun-tahun. Menurut ibuku, "Pak, aku ingin mengecat ini jadi hijau." Ayahku langsung hendak mencabut sabuk 7 serigalanya. Aku bercanda, "Pak, bicara baik-baik. Pak, bisakah kau menyimpan 7 serigala itu?" Melihat ayahku mengeluarkan sabuk 7 serigala, tubuhku gemetar tak terkendali. Dalam hatiku pikir, inilah yang namanya ikatan ayah anak. Ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai 2 minggu lalu. Hari ini menjelang siang, hasil ujian akan diumumkan. Aku sudah tidak sabar. 4 tahun SMA, aku sudah lama mendambakan keriting dan mewarnai rambut. Aku melihat ayahku memasang kembali ikat pinggangnya. Dalam hati aku bergumam, "Topi tidak semudah itu." Aku bilang, "Aku tidak melarangmu mewarnai rambut. Setidaknya tunggu hasil ujian keluar. Jangan seperti tahun lalu." Rambut diwarnai setengah jalan, tiba-tiba bilang mau mengulang ujian. Aku menggaruk kepala dengan canggung. "Hehe, itu kecelakaan. Tahun ini pasti tidak akan. Pasti tidak masalah." Nada bicaraku penuh percaya diri. Sebenarnya, tahun lalu nilaku tidak jelek, bisa masuk universitas kelas 1. Saat itu aku punya teman sekelas yang diam-diam ku cintai selama 3 tahun. Bernama Liu Ruyan. Hubungan kami sangat baik. Sebelum lulus, semua orang mengira kami akan bersama. Aku juga berpikir begitu. Jadi setelah ujian masuk selesai, aku menyatakan cinta. "Aku bisa bersamamu, tapi kau harus lulus universitas yang sama denganku. Itu syaratku." Itulah jawaban Liu Ruyan, dan itulah alasan aku mengulang ujian. Aku tidak hanya ingin masuk universitas yang lebih baik, tapi juga ingin bersama dengan cahaya bulan putihku. Selama setahun mengulang ini, aku sangat berusaha, bangun pagi dan tidur larut, hanya demi lulus di Universitas Jiang. Saat ini aku menunggu nilai dengan cemas. "Kau kenapa buru-buru? Nilai tidak akan berubah." "Kau pergi ke kolom komentar Douyin untuk menangkap nilai?" Begitu tergesa, aku melirik ayahku. "Kalau menangkap ini berguna, apa aku perlu mengulang?" Saat itu, ibuku masuk ke ruang belajar dengan membawa buah. "Jangan buru-buru. Bagaimanapun hasilnya, tidak apa-apa. Yang penting anakku bahagia. Tidak harus masuk universitas kelas 1. Nanti setelah lulus, ayahmu akan mengaturmu untuk bekerja di perusahaan pamanmu." "MA. Aku bahkan tidak tahu apa yang ingin kulakukan di masa depan. Kamu sudah mengatur?" Aku berkata dengan pasrah. "Mengatur apapun sama saja. Pokoknya kau masuk saja. Dapat gaji ekstra. Kau bisa bermalas-malasan saja. Lagi pula pamanmu tidak kekurangan uangmu." Memanfaatkan dia sedikit. Kenapa? Ayahku berkata tepat sasaran. Aku bahkan belum kuliah. Pekerjaan masa depanku sudah diatur. Dling, WeChatku berbunyi. Nilai sudah keluar, seorang teman mengirim pesan mengingatkanku. Aku buru-buru refresh halaman untuk mengecek nilai. Sudah lama menunggu belum keluar. Terlalu banyak orang. Santai saja. Jangan khawatir. Akhirnya, nilai keluar. 680 poin. Aku melompat kegirangan. Dengan nilai ini pasti bisa masuk Universitas Jiangcheng. Berarti aku bisa bersama dengan cahaya bulan putihku. Keren. Pantas saja anak hebatku, mewarisi kecerdasanku. Ayahku tidak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Lalu dia dan ibuku segera mengeluarkan telepon untuk memberitahu kabar baik. "Bagaimana kau tahu anakku dapat 680 poin? Makan siang ini apa?" "Anakku dapat 680 poin." Melihat orang tuaku yang suka pamer, aku menghela napas pasrah. Aku kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, memikirkan bisa bersamanya di masa depan. Makan bersama, jalan-jalan, belajar, main game. Aku menggeliat di tempat tidur seperti cacing. Lalu aku tidak sabar. Menekan nomor telepon yang paling ingin ku telepon. "Apakah ini Liu Ruyan?" "Ini aku." "Ada apa?" Suara Liu Ruyan terdengar dari seberang. Aku berdeham. "Kau ingat apa yang kau katakan padaku tahun lalu?" Liu Ruyan mengerutkan kening. "Apa?" "Kau bilang kalau aku lulus di Universitas Jiang, kita akan bersama. Nilai sudah keluar, 680 poin. Universitas Jiang aman." Setelah kuucapkan, tiba-tiba tidak ada suara dari seberang. "Jadi, sekarang kau bisa bersamaku?" Aku bertanya dengan hati-hati. Keheningan panjang di seberang. Aku bertanya dengan hati-hati, tapi seberang diam lama. "Kenapa kau tidak bicara?" "Saya punya firasat buruk. Maaf, saya mungkin harus menolakmu. Sebenarnya kita berteman juga baik." Suara Liu Ruyan terdengar, saya terpana. Ekspresi penuh keheranan, ponsel hampir jatuh, hati yang tergantung. Seolah akhirnya mati. "Saya tidak sengaja, tidak menyangka kau benar-benar serius. Menurutku kita berteman saja sudah baik. Barang-barang yang kau berikan selama ini, aku juga suka." Nada suara Liu Ruyan sedikit menyesal. Aku mengambil ponsel, tersenyum pahit. "Cukup,
Kau tidak perlu bicara lagi. Aku sudah tahu. Maaf mengganggumu. Setelah menutup telepon, aku jatuh ke tempat tidur dengan keras, hati mati. Aku meraba posisi jantungku. Hanya terasa sakit, sangat sakit. Kenapa dulu dia tidak bilang lebih awal? Menolak lebih awal baik untuk semua orang, bukan? Kenapa selama aku mengulang, hadiah yang kuberikan semuanya diterima tanpa ditolak? Ketahuilah, yang kuberikan pada dasarnya adalah barang antar kekasih. Barang yang hanya diberikan antar kekasih. Apakah menerima hadiah tidak berarti setuju? Sudahlah. Hanya salahku yang terlalu berharap. Memikirkan ini, yang lebih bukanlah kesedihan. Tapi kekecewaan pada sosok Liu Ruyan, hanya karena salah lihat. Universitas Jiangcheng tidak jadi aku datangi. Saat ini aku sedikit enggan pada Universitas Jiangcheng. Benar-benar tidak ingin melihat Liu Ruyan. Malu. Lagi pula nilaiku. Masuk universitas top. Meskipun ditolak, setidaknya nilai sendiri meningkat, bisa ke universitas yang lebih baik. Ini juga keuntungan mengulang, kan? Aku terus menghibur diri sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cinta pertamaku selama 3 tahun. Pasti sakit hati, tidak bisa langsung pulih. Saat itu Huang Jianfeng meneleponku. Dengan nilai ini pasti masuk Jiangda. Liu Ruyan pasti sudah setuju bersamamu, kan? Kamu sudah punya pacar. Aku berkata dengan tenang. Tidak, aku ditolak. Ditolak? Huang Jianfeng jelas tidak percaya. Dia tahu diriku. Soal penampilan, bisa dibilang cukup ganteng, sangat enak dipandang. Tipe yang makin dilihat makin ganteng. Liu Ruyan sudah bermain denganku bertahun-tahun, seharusnya bisa merasakan. Lagi pula nilai bagus, lingkungan keluarga juga baik, meski tidak kaya raya. Setidaknya punya sedikit uang. Tinggi juga, lebih dari 1,8 meter. Yang terpenting, aku sudah menyukai Liu Ruyan bertahun-tahun. Semua pelamar SMA ditolakku. Bisa dibilang aku sangat setia. Bayangkan, seorang pria tampan, tinggi 1,8 meter, punya sedikit uang, pria setia menyukaimu. Siapa yang tahan? Huang Jianfeng berpikir, jika dia seorang wanita. Pasti sudah setuju sejak dulu. Liu Ruyan ini benar-benar aneh. Mungkin dia sebenarnya laki-laki? Makanya tidak bisa bersamaku. Pikiran Huang Jianfeng mulai muncul. Berbagai kemungkinan. Kau bercanda? Apa aku terlihat seperti bercanda? Jadi kau masih ke Jiangda? Atau ke Haida saja? Di sini banyak cewek cantik. Sepanjang tahun kebanyakan celana pendek dan rok. Aku bilang cewek cantik banyak sekali. Saat aku ambil paket, aku bisa lihat rok mini. Sekarang jelas aku tidak ingin bicara ini. Seharusnya tidak ke Jiangda. Soal kemana? Belum terpikir. Nanti aku diskusi dengan orang tuaku baru tahu. Huang Jianfeng juga melihat suasana hatiku buruk. Baiklah, jika hatimu benar-benar tidak enak. Aku ajak kamu minum. Setelah menutup telepon, aku sama sekali tidak punya kegembiraan atas nilai keluar. Yang menggantikannya adalah kekecewaan. Nak, kamu mau ke universitas mana? Ayah bertanya di pintu kamar. Dengan nilai ini kamu bisa ke Jiangda, dekat rumah. Nanti bisa juga. Setengah bicara, ayah juga menemukan sesuatu yang aneh. Saat ini anaknya, bukankah seharusnya bersemangat? Aku keluar kamar. Wajah penuh kekecewaan. Melihat keadaanku, ayah juga bisa melihat. Aku mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ada apa? Nak, apapun bisa bilang ke ayah. Ayah bisa menyelesaikan semuanya. Ayah menghibur. Aku juga tidak menyembunyikan. Ke ruang tamu, menceritakan kegagalan pengakuan cintaku pada kedua orang tua. Haha, anakku seganteng ini bisa ditolak? Ayah tidak bisa menahan tawa. Sekarang aku agak ragu apakah aku anak kandung sendiri. Penolakan cintaku sendiri. Ayah malah tertawa senang, ibu juga tidak bisa menahan tawa kecil. Aku jadi sedikit bingung. Apa yang mereka tertawakan? Apakah lucu anaknya ditolak cinta? Ayah mengontrol ekspresinya. Dengan santai dia berkata, kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu punya orang yang disukai? Kalau tidak, aku sudah bilang dulu ke pamanmu. Paman? Kenapa aku tidak kenal? Aku tidak kenal paman itu. Aku mengernyitkan dahi. Ayah, aku tidak kenal paman manapun. Ayah memelototiku dengan kesal, anak nakal. Biasanya suruh kamu ikut aku makan, kamu ogah. Dia dulu pernah menggendongmu waktu kecil. Sepertinya waktu umur 5 tahun, kamu pernah menariknya untuk mengajakmu bermain. Tapi, kamu seharusnya tidak ingat hal selama itu, jadi wajar kalau tidak kenal. Pernah menggendongku? Aku bergumam dalam hati. Setiap pulang kampung, banyak orang bilang pernah menggendongku. Tapi aku tidak kenal satupun. Tunggu, aku punya orang yang disukai. Kenapa harus bilang duluan ke paman? Aku mundur selangkah, jangan-jangan paman itu menginginkan tubuhku. Aku ini laki-laki straight, dan tidak suka yang tua. Ayah melirikku dengan sinis. Jangan macam-macam berpikir, apa sih yang ada di kepalamu itu pikiran aneh. Apa yang dipikirkan anaknya? Sebagai bapak dia tahu persis. Lalu dengan santai dia menjelaskan. Waktu kamu kecil, aku sudah menjodohkanmu dengan teman masa kecil. Benar. Yaitu dengan anak perempuan pamannya. Ibu juga ikut menimpali, aku bilang. Anak perempuan keluarga Su itu cantik sekali. Dia ada di Universitas Jiang.
nanti kamu daftar ke Universitas Jiang. Kalian berdua tidak perlu hubungan jarak jauh. Tunggu, aku membelalakan mata. Maksud kalian, aku selama ini punya jodoh teman kecil? Sekarang zaman apa ini? Aku ingin mengejar cinta bebas. Apa kalian tidak mempertimbangkan pendapatku? Lagi pula, pendapat orang lain juga tidak kalian pertimbangkan? Bagaimana kalau gadis itu tidak mau? Saat itu aku benar-benar bingung. Datang tiba-tiba jodoh teman kecil membuatku tidak bisa berpikir. Ayah dengan kesal menepuk kepalaku, anak nakal. Dapat keuntungan malah sok baik. Kamu tahu betapa hebatnya anak perempuan pamannya? Aku memegangi kepalaku, hebat sekalipun tidak boleh melawan keinginan gadis itu. Ayah mendengus dingin, aku bukannya tidak menghormati cinta bebasmu. Dulu aku sudah sepakat dengan pamanmu, asalkan kalian setelah usia 20 tahun tidak pacaran. Maka kalian berdua menikah. Cukup hormat, kan? Ku beri kamu waktu 20 tahun untuk mencari pasangan. Tapi apa kamu sudah dapat? Tapi aku, karena terlambat sekolah. Ditambah mengulang setahun. Jadi saat lulus SMA, aku sudah 20 tahun. Bukankah 20 tahun sebelumnya aku belajar sungguh-sungguh? Kamu sendiri bilang, kalau aku pacaran di sekolah. Patahkan kakiku. Ayah dengan gugup memalingkan kepala, itu urusanku. Aku suruh jangan cari, ya jangan cari. Lagi pula kamu tidak akan mencari diam-diam, ayahmu tidak bisa bilang. Dia sengaja, kan? Ibu juga mengangguk setuju, benar. Ayahmu dulu pacaran pertamanya sejak SMP. Aku sudah paham. Pasangan suami istri ini sudah satu suara. Ayah ibu, aku mengerti kalian khawatir. Ingin aku cepat punya pacar, tapi aku baru 20 tahun, baru lulus ujian masuk perguruan tinggi. Kalian suruh aku menikah, apa itu masuk akal? Nanti kalau di sekolah isi formulir. Aku harus isi sudah menikah, aku masih tidak bisa menerima. Yang paling penting, keinginan gadis itu. Bukankah ini memaksa dia? Nanti kalau aku diposting di internet. Gimana? Ayah tertawa dingin, maksudmu. Kalau gadis itu tidak keberatan, kamu juga tidak keberatan? Aku mencibir. Dia tidak keberatan, pasti aku juga tidak keberatan. Masa dia bisa tidak keberatan? Menikah tanpa syarat dengan pria yang belum pernah ditemui? Bukan. Kamu kira ini nulis novel? Aku sudah bisa bayangkan dia menolak mati-matian. Akhirnya terpaksa batalkan jodoh teman kecil. Kalau aku, masalah seperti ini. Biarkan gadis itu yang menolak saja. Kalau aku yang menolak, dia akan merasa malu. Aku kan pria yang sopan. Ayah tidak peduli dengan pikiranku, langsung menelepon. Wei Baizhou, ya ini aku, Ban Shu. Ayah berkata sambil tersenyum. Aku merasa agak kesal dengan perkataan murahan ini. Nada bicara ayah begitu hati-hati, orang yang tidak tahu pasti mengira hubungan kami baik. Lihat saja nanti. Ayah si calon mertua tidak memarahimu saja sudah bagus. Aku saat itu benar-benar melupakan perasaan sedihku tadi. Sekarang aku hanya ingin melihat ekspresi canggung ayah setelah ditolak. Ayah menyalakan pengeras suara. Supaya dua orang lainnya bisa mendengar jawabannya. Aku tidak keberatan. Suara dari seberang telepon sangat merdu dan menenangkan. Nadanya sangat tenang. Seolah ini adalah hal sepele. Aku memasang ekspresi, sudah kuduga, lalu berkata, sudah kubilang. Pasti tidak setuju, kan? Syukurlah, syukurlah, nanti hubungi paman. Tidak akan mengganggumu lagi. Ayah menutup telepon sambil tersenyum. Tunggu. Baru saat itu aku sadar. Dia bilang dia tidak keberatan. Lalu, bukan begitu, dia tidak keberatan, tapi aku keberatan. Dia bahkan tidak mengenalku, bagaimana bisa dia setuju? Ayah berkata dengan bangga. Kamu sendiri bilang, kalau dia tidak keberatan, kamu juga tidak keberatan. Kalau sekarang kamu bilang keberatan, itu berarti kamu menampar wajah gadis itu. Kalau berani ingkar, nanti uang hidup kuliahmu. Hanya akan kuberi 1.000, kamu bertahan hidup sendiri di alam liar. Tapi kalau kamu mengambil akta nikah, aku akan memberimu 3.000 sebulan. Aku masih pemuda polos, belum pernah pacaran, tiba-tiba disuruh menikah. Ibu datang menasihatiku, nak, kamu sendiri bilang, kalau dia tidak keberatan, kamu juga tidak keberatan. Sekarang mengingkari itu tidak baik. Aku sangat sedih, tapi aku bahkan tidak tahu wajahnya seperti apa. Dan kenapa dia setuju? Ibu mengeluarkan fotonya. Nih, ini fotonya. Aku lebih baik mati daripada patuh. Baru setengah kataku, melihat foto di dalamnya, aku langsung terpaku. Gadis di foto itu cantik dan mempesona. Mengenakan gaun hitam panjang yang membentuk lekuk tubuhnya yang indah. Sosoknya tinggi dan langsing. Garisnya mengalir alami. Kulitnya seputih salju, memancarkan kilau yang dingin. Rambutnya tergerai seperti air terjun di bahu, menyapu lembut kulit putihnya, semakin menonjolkan kesan dingin dan misteriusnya. Tanpa terlalu banyak perhiasan, namun tetap memancarkan pesona unik. Mau tak mau, saat melihat foto itu, detak jantungku seakan terlewat satu ketukan. Terlalu cantik. Dan gadis di foto itu memberiku rasa akrab. Aku menelan ludah. Tapi, melihat anaknya sendiri yang terpesona seperti ini, ayah memutar bola mata. Sudah tahu dari dulu, sebaiknya foto itu segera dikeluarkan. Setuju, kan? Ayahmu pasti tidak akan mencelakaimu. Aku diam sebentar,
tapi tetap menggeleng. Sepertinya anakmu tidak pantas untuknya. Aku akui dia cantik, tapi aku tidak mengenalnya sama sekali. Aku tidak peduli alasanmu. Pokoknya lusa harus ambil akta nikah. Kalau tidak cocok, urus nanti. Asal jangan buat masalah saja. Ibu bergumam, benar. Dia sudah menunggumu bertahun-tahun. Aku bertanya heran, menungguku? Apa maksudmu? Apa aku bicara sesuatu? Aku tidak bicara apa-apa, kan? Ibu berkata dengan gugup. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Baiklah. Aku mengerti. Nanti akan aku bicarakan baik-baik dengannya. Aku menghela napas. Berniat untuk bicara langsung dengannya nanti. Lagi pula, mengambil akta nikah bukan perkara kecil. Ini pernikahan. Masalah besar dalam hidup. Kalau tidak cocok lalu bercerai, cari orang lain nanti. Bukankah itu jadi pernikahan kedua? Dia pasti juga terpaksa, pikirku. Nanti akan aku ajak ngobrol baik-baik. Aku mengeluarkan ponsel, melihat foto yang dikirim ibu padaku. Harus diakui. Tunangan masa kecilku terlalu cantik. Pasti level cewek tercantik di sekolah. Su Baizhou. Nama itu terasa. Pernah ku dengar di suatu tempat. Entah kenapa, saat melihatnya. Ada rasa akrab. Detak jantungku juga semakin cepat. Tapi aku yakin. Kami berdua pasti belum pernah bertemu sebelumnya. Setidaknya dalam ingatanku, tidak ada orang ini. Jadi aku menganggap semuanya ini karena ketertarikan fisik. Baru saja ditolak. Tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis lain. Pasti karena dia terlalu cantik, membuatku merasa berdebar. Cinta akan keindahan, semua orang memilikinya. Kalau nanti sudah berhasil bicara. Seharusnya aku tidak perlu ke Universitas Jiang. Aku benar-benar tidak ingin melihat Liu Ruyan lagi. Sambil berpikir, aku pun tertidur. Aku terbangun oleh suara bel pintu, dengan mata masih sayu bergumam. Siapa sih, pagi-pagi begini? Paman An, ini aku. Xiao You, kamu sudah datang, masuklah. Suara ibuku terdengar, hatiku terkejut. Apakah mungkin dia yang datang? Aku cepat-cepat bangkit dari tempat tidur, membereskan penampilan seadanya, lalu berjalan ke ruang tamu. Hari ini, Su Baizhou mengenakan gaun putih mungil, bagaikan sinar matahari pagi pertama. Segar dan memikat, panjang gaunnya pas, menyentuh lembut kulitnya. Membentuk sosoknya yang ramping, rambut panjangnya tergerai seperti air terjun di punggung. Berkibar perlahan, memancarkan aroma lembut. Su Baizhou tersenyum sopan. Dengan sedikit malu ia berkata, "Tante, tidak perlu. Aku datang untuk..." Ibuku langsung mengerti maksud Su Baizhou. Aku terbangun oleh suara bising. Dengan mata setengah tertutup, aku melihat orang tuaku berdiri di samping tempat tidur. Anak nakal. Cepat bangun. Sampai jam berapa kau main tadi malam? Kata ayah sambil menarik selimutku, lalu mematikan AC. Aku menggosok mata. Dengan bingung. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Ini hari libur, tidak boleh tidur. Kau bodoh sungguhan atau pura-pura bodoh? Hari ini hari kau mengambil akta nikah. Kata ibu tidak puas, anak ini benar-benar tidak menganggap. Masalah ini serius. Bagaimana gadis yang duduk di luar itu akan berpikir? Kesan pertama yang buruk. Apa yang bisa kau gunakan untuk mempertahankan jodoh ini? Baru aku sadar, 2 hari ini aku terlalu senang. Begadang main game terus. Terutama, main game bisa sementara. Melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti minum alkohol. Aku langsung sadar. Langsung melompat dari tempat tidur, kenapa kalian tidak bilang dari awal? Tangan ayah sudah di pinggang. Hampir saja mencabut ikat pinggangnya. Kalau tidak karena Su Baizhou duduk di luar. Menghadapi tuduhan yang kulemparkan, pasti dia akan menghajarku. Aku sekarang akan ke kamar mandi. Sambil berkata, aku langsung berlari keluar kamar. Tunggu. Pakai bajumu dulu. Ibu mengingatkan. Aku tertawa. Bukannya aku tidak pakai celana, di rumah tidak ada orang asing. Tapi saat aku melangkah keluar kamar, senyumku membeku. Sekilas aku melihat gadis di ruang tamu. Gadis itu juga menatapku, wajahnya sedikit memerah. Tidak. Maaf, aku tidak tahu ada orang di ruang tamu. Setelah aku berkata, aku berjalan ke ruang tamu, kami saling berpandangan, tanpa bicara sepatah kata pun. Sedangkan ayah dan ibu, mereka tidak keluar dari kamarku. Ayah dan ibu menempelkan telinga di pintu. Kenapa mereka tidak bicara? Haruskah kita keluar mengingatkan mereka? Untuk mengambil akta, jangan buru-buru, dengar dulu. Aku yang pertama memecah kecanggungan, menatap gadis cantik bak bidadari di depanku, detak jantungku tak terkendali semakin cepat. Dia pasti lebih cantik dari fotonya, di foto dia terlihat lebih dingin. Tapi sekarang, dia terlihat sedikit imut. Halo, nama aku Ansia. Su Baizhou mengangguk sopan, lalu berkata dengan datar. Ayo pergi. Aku bertanya bingung. Sungguh? Apa yang harus kubawa? Aku sedikit canggung. Su Baizhou berkata dengan datar. Bawa dirimu sendiri, KTP dan kartu keluarga. Aku tunggu di bawah. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Pakaianmu, sebaiknya ganti dengan yang putih. Setelah berkata,
Dia berdiri dan pergi duluan, meninggalkanku yang bingung. Begitu Subaizo pergi, ibu dan ayah langsung keluar dari kamar tidur. Ini kartu keluarga dan KTP MU, kata ayah sambil menyerahkan barang-barang itu padaku. Ini baju yang sudah aku siapkan untukmu, cepat ganti. Ibu juga menyerahkan baju itu. Subaizo menungguku di bawah, hatinya sangat bersemangat, tapi wajah cantiknya tertulis ketenangan, memancarkan aura dingin dan anggun. Sampai aku turun ke bawah. Baru sedikit senyum muncul di wajahnya. Aku saat itu memakai kemeja putih, celana hitam. Terlihat sangat formal. Aku juga tidak tahu harus pakai baju apa untuk ambil akta nikah. Pokoknya semua sudah disiapkan ibuku. Subaizo melihat penampilanku, juga sedikit tertegun. Ternyata setelah dewasa, aku cukup menarik juga. Ada apa? Sampai sekarang aku masih belum tahu bagaimana harus memanggil orang di depanku. Tidak apa-apa. Setelah Subaizo tersadar, ia mengalihkan pandangannya ke tempat lain untuk menutupi rasa canggungnya. Kau tidak menunggu lama, kan? Tanyaku lagi. Cukup lama juga. Kata Subaizo, aku sedikit canggung. Aku hanya ingin bersikap sopan. Tak kusangka dia benar-benar merasa menunggu lama. Bagaimana kita ke sana? Naik taksi? Aku mengganti topik. Aku punya mobil. Aku bawa mobil. Kata Subaizo. Aku mengikutinya ke sebuah Mercedes putih. Dalam hati aku bergumam, urusan ambil surat nikah ini, kenapa terasa begitu mendadak? Apa dia dipaksa? Apa kau dipaksa? Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Pikiranku sudah mulai merencanakan, jika benar begitu, maka pura-pura ambil surat nikah dulu. Nanti setelah beberapa waktu, cari alasan untuk bilang ke orang tua tidak cocok. Subaizo sedikit terkejut, sepertinya tak menduga aku akan menanyakan hal itu. Melihat dia diam, aku makin yakin tebakanku. Kau juga, kan? Kita belum lulus saja sudah ambil surat nikah. Entah apa yang dipikirkan orang tua. Bagaimana kalau kita cari cara? Pura-pura ambil surat nikah. Bagaimana? Subaizo menyunggingkan senyuman tipis yang sulit terlihat. Maksudmu pura-pura ambil surat nikah? Aku buru-buru menjelaskan. Kalau aku tidak ambil surat nikah, orang tuaku akan memotong uang saku. Aku tidak mau selama kuliah. Subaizo tampak cantik sekali. Matanya sedikit bermain-main. Terserah kau. Kalau begitu ambil surat nikah. Aku lega. Kalau begitu ayo. Subaizo malah tampak tenang. Aku tidak punya SIM. Aku bingung. Kalau begitu, bagaimana mobil ini? Bisa sampai sini? Tadi aku panggil sopir pengganti. Kalau begitu panggil lagi. Aku tidak punya uang. Aku tidak percaya. Menatap Subaizo dari atas ke bawah. Kau sudah punya mobil, tapi bilang tidak punya uang? Subaizo seperti tahu apa yang kupikirkan. Dengan tenang ia menjelaskan, mobil ayahku. Aku merasa dia sengaja. Tapi aku tidak bisa mengatakan apa yang salah. Bagaimana kalau begitu? Aku juga tidak punya SIM. Aku baru lulus ujian teori. Subaizo tersenyum tenang, menunjukkan ekspresi seolah sudah siap. Tidak apa. Aku juga sudah siapkan skuter listrik. Otakku agak sulit mengikuti. Aku mengikuti Subaizo ke sebuah skuter listrik merah muda. Melihat warna merah muda khas pria ini, aku ragu sejenak. Skuter listrik merah muda. Kenapa kau tidak naik? Aku tidak bisa membonceng. Baiklah, aku menyerah dengan berat hati. Merah muda khas pria ya merah muda khas pria. Lagi pula pakai helm tidak ada yang tahu. Tapi saat aku melihat helmnya juga merah muda. Alisku tanpa sadar berkerut. Subaizo menatapku. Aku perempuan. Beli warna merah muda itu wajar, kan? Apa kau tidak suka? Aku buru-buru melambaikan tangan. Tidak, tidak. Mana berani aku tidak suka. Aku suka warna merah muda. Naik ke skuter, aku pakai helm. Tiba-tiba kusadari Subaizo tidak pakai helm. Kau sepertinya tidak punya helm? Siapa bilang tidak? Subaizo mengeluarkan helm merah muda lain dari bawah tempat duduk skuter. Menyodorkannya padaku. Kau bantu aku pakai. Aku tidak bisa memakainya sendiri. Tinggiku 183 cm, Subaizo 168 cm. Aku menunduk membantunya memakai helm. Pandangan kami bertemu. Aku melihat wajah cantiknya, pipiku tanpa sadar terasa panas. Hatiku juga bergetar. Aku buru-buru menggelengkan kepala, memaksakan diri untuk tidak berpikir macam-macam. Ini hanya nafsu sesaat. Subaizo melihat anak laki-laki yang sedang memasangkan helm untuknya. Pipinya juga sedikit terasa panas. Ia tenggelam dalam ingatan. Sudah terpasang. Setelah keduanya memakai helm merah muda, mereka benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih. Sangat cocok. Keduanya naik skuter listrik. Aku menyalakan mesin. Aku tidak tahu lokasinya. Kau bantu tunjukkan jalannya. Ya? Skuter listrik mulai berjalan. Aku tidak berani melaju terlalu kencang, takut salah jalan. Meskipun skuter listrik tidak secepat mobil, ada satu kelebihan, yaitu lebih santai daripada mobil. Tanpa sadar, tangan Subaizo sudah melingkar di pinggangku. Aku bahkan bisa merasakan kelembutan di punggungku, serta aroma tubuh ringan Subaizo. Sentuhan seperti ini membuatku berteriak dalam hati, ini benar-benar curang, tidak boleh. Aku masih mengemudi, tidak boleh terlalu banyak berpikir.
kalau tidak bisa menyebabkan kecelakaan. Aku tidak bisa menahan diri untuk menunduk melihat, alisku sedikit berkerut, untungnya aku sering main game FPS. Bakatku lumayan, segera bisa mengendalikannya, sudah mengemudi sekitar belasan menit. Akhirnya sampai di kantor catatan sipil, selanjutnya adalah mengambil sertifikat, 2,5 jam kemudian. Di depan kantor catatan sipil, seorang pria dan seorang wanita, masing-masing memegang buku nikah mereka. Aku melihat buku nikah di tanganku, masih terasa seperti mimpi. Masih ada perasaan seperti mimpi. Pernikahan pertamaku ternyata dimulai dengan cara mengambil sertifikat palsu. Aku menoleh ke arah Subaizou, melihat dia dengan santai memasukkan buku nikah ke dalam tas. Sepertinya dia tidak peduli dengan arti dari hal ini, simpan baik-baik, jika bercerai masih perlu digunakan. Aku mengingatkannya, Subaizou tidak menjawab, hanya berkata dengan datar. Harus kembali, dalam perjalanan pulang, pandanganku selalu tidak sadar. Tertuju pada tubuh Subaizou, bentuk tubuhnya yang sempurna membuatku sekali lagi terkagum. Aku pergi dulu, kata Subaizou dengan ekspresi datar. Kamu ingat daftar ke Universitas Jiang? Aku menyapa lalu berbalik pergi. Subaizou melihat punggungku yang menjauh, sudut bibirnya sedikit naik, bergumam pelan. Bodoh, lalu dia kembali ke mobil Mercedes-Benz. Mengambil buku nikah, melihat foto di dalamnya, matanya penuh dengan senyuman. Meskipun sertifikat palsu, capnya asli, dia dengan hati-hati memasukkan buku nikah kembali ke tas, lalu mengemudi pergi, soal aku mengambil sertifikat. Aku tidak memberitahu siapapun, aku tidak berani bilang, meskipun aku bilang. Siapa yang akan percaya, dan ini hanya sertifikat palsu, jika diketahui orang lain. Mungkin akan mempengaruhi aku dan Subaizou mencari pasangan di masa depan, istri palsu. Andai saja benar, pikirku sambil menggelengkan kepala. Di pikiranku terus muncul hari ini bersama Subaizou. Adegan mesra, kecantikannya yang dingin dan anggun membuatku berdebar-debar. Benar juga, lebih baik main game yang cocok untukku, aku menghela napas pasrah. Namun, segera aku punya ide baru, bagaimana kalau mencari kerja sampingan? Nanti kalau punya uang, tidak perlu takut ayah pelit tidak memberi uang saku. Langsung aku lakukan, aku mulai memikirkan pekerjaan sampingan apa yang bisa aku lakukan. Hasil pengisian pilihan jurusan tidak ada kejutan, akhirnya aku memilih Universitas Jiang. Meskipun aku tidak terlalu ingin melihat Liu Ruyan, tapi di sini dekat rumah, dan aku sudah ambil sertifikat dengan Subaizou. Kalau tidak mendaftar di universitas yang sama, susah menjelaskan kepada orang tua soal jurusan. Aku memilih ilmu komputer, sebenarnya ini bukan pilihanku sendiri. Tapi ayahku yang memilihkannya, aku juga tidak tahu suka jurusan apa, jadi hanya bisa ikut kata ayah. 2 hari lagi akan mulai kuliah, aku agak gelisah, lingkungan baru, orang baru. Aku tidak tahu apakah bisa beradaptasi. Sampai 2 hari sebelum kuliah, aku baru tahu ada grup mahasiswa baru. Akhir-akhir ini aku terlalu asyik bermain, sampai lupa urusan penting, aku agak menyesal. Seharusnya aku bergabung dengan grup mahasiswa baru untuk tahu keadaan kampus, sekarang bergabung. Tapi ternyata orang-orang di dalamnya tidak normal, apakah kampus bisa parkir? Nanti Porsche-ku, apakah kampus ada Starbucks? Aku setiap pagi harus minum 1 gelas. Kalau tidak tahan, foto resolusi tingginya, aduh. Tidak sengaja salah kirim, kalian jangan lihat, baru pulang dari luar negeri. Uang saku 10.000 sebulan cukup tidak, aku agak takut kurang, aku melihat pesan-pesan ini. Penuh tanda tanya, segini kacau grup mahasiswa baru, aku tidak bisa tidak heran. Kakak pulang studi dari luar negeri, kakak Porsche, kakak Starbucks. Yang salah kirim foto, komposisinya terlalu campur aduk, awalnya aku ingin di grup. Menanyakan keadaan kampus, aku ragu-ragu, apakah aku masih perlu bertanya di grup. Saat aku ragu-ragu, tiba-tiba akun bernama Hai Ziyan di grup berkata, pendatang baru yang ingin tahu tentang sekolah, chat pribadi saya. Mata saya berbinar, akhirnya ada orang normal. Aku segera mengirim permintaan pertemanan. Langsung mencari Siang Hai Ziyan dan mengirim permintaan pertemanan. Tidak lama kemudian, Hai Ziyan menyetujuinya. Halo, senior. Apa aku bisa datang dan bertanya padamu? Tanyaku tidak sabar. Siapa namamu? Hai Ziyan membalas. Aku tertegun melihat pesannya. Tanya nama? Apakah aku juga harus memberitahu senior namaku? Namun, aku tetap membalas dengan namaku. Namaku Ansia, mahasiswa baru jurusan ilmu komputer. Di sisi lain, Subaizou yang ada di asrama melihat namaku. Matanya yang indah berkedip, sudut bibirnya tak bisa menahan diri untuk tidak naik. Akhirnya aku menunggumu. Dia sudah lama bersembunyi di grup mahasiswa baru. Itulah kenapa. Dia menanyakan nama terlebih dahulu. Jika nama cocok, dia akan menjawab pertanyaan. Jika tidak, tidak ada masalah. Jelas, kali ini cocok. Ilmu komputer satu jurusan denganku. Sayang sekali, balas Hai Ziyan. Sayang apa? Tanyaku bingung. Sekarang jurusan ilmu komputer ini prospek kerjanya tidak terlalu bagus. Lulus langsung menganggur. Bidang ini sedang lesu, tekanan persaingan juga besar. Setara dengan teknik sipil, jelas Hai Ziyan. Mendengar perkataan Hai Ziyan, hatiku terkejut. Kalau begitu, aku tidak akan berguna setelah lulus?
Masih ada satu cara. Hai Ziyan berkata perlahan. Berani bertanya, yaitu belajar mati-matian. Menjadi salah satu yang terdepan secara teknis. Namun, untuk mencapai level itu di kampus, hampir tidak mungkin. Harus belajar otodidak. Seorang paman menyarankanku untuk belajar. Jadi aku juga menyarankan agar anaknya belajar. Kerja bagus. Penderitaan yang dia alami pasti juga akan dia berikan pada anaknya. Kalau tidak, bagaimana bisa adil padamu? Tentang jurusan ini, mereka berdua terus berbincang cukup lama. Aku baru paham. Jurusan ilmu komputer sudah jenuh sejak lama, tidak lagi populer. Kecuali bakatnya sangat bagus dan juga sangat rajin. Sekarang banyak orang baru tahu titik lemah jurusan ini setelah memilihnya. Tapi sekarang sepertinya tidak ada pilihan lain. Masa harus pindah jurusan? Aku malas pindah. Untungnya aku tidak khawatir soal pekerjaan setelah lulus. Orang tuaku bilang, aku cukup lulus dengan normal. Jika tidak bisa dapat kerja, mereka bisa mengaturnya agar aku bekerja di perusahaan paman sendiri. Senior, seperti apa asrama kampus kita? Apakah AC-nya berfungsi baik? Tidak mungkin AC-nya lebih tua dari usiaku, kan? Setelah selesai bertanya soal jurusan, aku mulai menanyakan beberapa hal tentang kampus. Perlu diketahui, lingkungan asrama dan AC adalah nyawa bagi mahasiswa. Jika asrama jelek dan AC rusak, mahasiswa di asrama bisa mengomel dari pagi sampai malam. Lingkungannya lumayan, tenang saja. Asrama kampus kita semuanya baru, AC juga baru dipasang tidak lama. Ada juga mesin cuci, dan lain-lain. Hai Ziyan menjawab dengan sabar. Benarkah? Ada mesin cuci? Lalu, asramanya berapa orang per kamar? Kamar tunggal? Kamar ganda? Kamar 4 orang? Kamar 6 orang? Semua itu harus kalian pilih sendiri. Semakin sedikit orang, semakin mahal. Senior, apa kamu di kamar 4 orang? Bukan, aku di kamar ganda. Kamar ganda, batinku. Sepertinya senior tidak terlalu suka keramaian. Normalnya, laki-laki suka yang ramai. Aku sudah memikirkannya. Nanti aku pilih kamar 4 orang. Kamar 6 orang terlalu banyak, kamar tunggal dan ganda terlalu sepi. Kamar 4 orang pas. Kemudian aku bertanya lagi, seberapa besar perpustakaan kampus? Kantin yang mana makanannya enak? Dan lain-lain. Senior Hai Ziyan tentu saja menjawab semuanya dengan lengkap. Ini membuat kesanku padanya sangat baik. Awalnya kupikir setelah bicara sebanyak ini, dia akan menawari kartu kampus, tapi ternyata tidak. Terima kasih, senior. Orang baik sepertimu sudah langka. Iya kan? Kamu dan aku tidak saling kenal. Begitu sabar menjawabku, dan tidak menawari kartu kampus. Oh iya? Adik kelas, mau beli kartu kampus? Baiklah, beli satu. Aku agak malu, karena dia sudah menjawab begitu banyak pertanyaanku. Dan aku memang kebetulan butuh satu kartu. CK, Subaizo terkekeh melihat pesan yang kukirim. Aku tidak tahan dan tertawa terbahak. Lucu sekali, tidak sadar aku sedang bercanda? Aku bercanda, kakak senior. Kamu main game? Game apa? Aku main semua. Game komputer atau game ponsel? Main semuanya, tapi yang paling suka adalah CF. Aku sudah veteran 10 tahun. CF juga bisa kumainkan, sungguh. Ayo login. Aku berseru dengan semangat. Sekarang susah menemukan orang yang bisa main CF bersamaku. Sudah tidak banyak lagi, kebanyakan main sniper atau main. Melihat Hai Ziyan sama-sama main CF sepertiku. Dalam hati, aku sudah menganggapnya sebagai kawan lama. Yang mengejutkanku adalah level CF Hai Ziyan. Ternyata lebih kuat sedikit dariku yang veteran 10 tahun ini. Berbagai tembakan cepat. Langkah kecil, tembakan cepat, terlalu keren. Main seharian, hampir tidak pernah kalah, rating setiap ronde S. Ratingku juga tidak rendah, lumayan. 2 orang kerja sama kuat, setiap ronde hancurkan lawan. Kalau tidak sering dilaporkan. Sampai masuk Black Room, aku tidak akan melepaskannya. Kakak senior. Jangan-jangan kamu curang? Kalau jelek, latihan saja. Kenapa kamu tidak buka mikrofon kasih info? Mikrofon rusak. Baiklah, nanti di sekolah ada kesempatan. Aku traktir kamu makan di kantin. Aku tunggu. Aku letakkan ponsel, meregangkan badan, bangun dan berjalan ke jendela. Menatap langit yang mulai gelap di luar jendela, dalam hati masih merenung tentang obrolan hari ini dengan Hai Ziyan. Serta keseruan dalam game. Di asrama Putri Blok 4, seorang gadis dengan kuncir kuda tinggi. Berwajah lumayan cantik, baru saja kembali ke asrama dan melihat Subaizo sedang memandang ponsel. Sudut bibirnya masih tersenyum tipis. Luan menyipitkan mata, seperti rubah menatap Subaizo. Kamu senyum-senyum apa? Luan merasa tidak enak. Jangan-jangan Subaizo lagi pacaran? Tidak mungkin kan? Susukan tidak dekat dengan laki-laki? Kalau tidak, kenapa? Selama 3 tahun di sekolah ini, banyak laki-laki yang mendekatinya. Semuanya ditolak habis-habisan. Benar, bukan ditolak halus, tapi ditolak keras. Dia dijuluki sebagai cewek tercantik paling dingin di Jiangda. Tidak ada laki-laki yang bisa menarik perhatiannya. Bahkan kampus yang diakui sebagai ganteng, tidak bisa bicara 3 kalimat dengannya. Jangan-jangan kamu kepikiran laki-laki? Mana mungkin? Susu.
Apa kamu ada orang yang disukai? Luan hampir menangis. Apa mungkin sahabat yang sudah lama bersamanya ini akan punya pacar? Dia merasa seperti kubis yang sudah lama dirawat. Digorok babi. Subaizo menyembunyikan senyumnya, menatapnya datar. Pacaran apa? Menurutmu mungkin? Luan menghela napas lega. Syukurlah, kukira cewek tercantik Jiangda mungkin tiba-tiba pacaran. Dia duduk di kursi, baru minum seteguk air. Sebenarnya aku sudah menikah. Puah, hai, susu. Kamu bercanda apa? Luan melihat air di celananya sendiri. Agak kesal. Sahabatnya ini benar-benar bisa bikin kaget. Terserah percaya atau tidak. Subaizo meliriknya. Luan tersenyum membalas. Percaya. Begitu katanya, tapi tentu saja dia tidak percaya. Cewek tercantik nomor 1 Jiangda. Dewi dingin, tidak dekat dengan laki-laki. Kata-kata ini dengan kata menikah. Sama sekali tidak cocok. Siapa yang percaya? Hanya orang bodoh yang percaya. Luan dan Subaizo adalah teman sekamar dan sahabat. Mereka punya kesamaan, yaitu tidak pernah pacaran selama kuliah. Subaizo tidak punya laki-laki yang disukai, sedangkan alasan Luan tidak pacaran. Karena dulu dia meramal online bahwa dia tidak cocok pacaran selama kuliah. Meskipun itu konyol. Tapi Luan agak bodoh, benar-benar tidak pacaran. Orang lain tanya kenapa tidak pacaran. Dia akan bilang, Subaizo juga tidak pacaran, aku juga tidak. Subaizo memandang Luan dengan kasihan, menghela napas pelan. Maaf, aku duluan ya, sahabatku. Meskipun aku bilang tidak pacaran. Tapi tidak bilang tidak menikah. Luan tertegun sejenak. Ekspresi apa itu? Bikinnya seperti benar-benar terjadi. Subaizo juga tidak menjelaskan, hanya tersenyum tenang. Kenapa kamu selalu main game ini? Sepertinya hanya laki-laki yang main game seperti ini, kata Luan sambil menunjuk layar laptopnya. Dia bertanya dengan bingung. Subaizo menjawab dengan tenang, tentu saja untuk bermain dengan suamiku. Luan memutar matanya, menggunakan nada sarkastik khas bos Xie, demi bermain dengan suamiku. Kalau kamu punya suami, aku pasti sudah punya anak. Pada hari pertama masuk sekolah, begitu aku sampai di gerbang sekolah, aku melihat sekumpulan payung biru besar yang tersambung. Di bawahnya duduk para penanggung jawab dari berbagai fakultas. Fakultas Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Manajemen, Fakultas Informatika. Setelah menentukan target, aku menyeret koper ukuran 28 inci dan berjalan ke tempat yang bertuliskan meja pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Informatika. Permisi, apakah ini tempat pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Informatika? Seorang pria parubaya mengangguk. Benar, ini tempat pendaftaran Fakultas Informatika. Apakah kamu mahasiswa baru? Aku segera mengeluarkan surat penerimaan dan KTP, lalu menyerahkannya padanya. Setelah pria parubaya itu memastikan semuanya benar, dia berkata dengan tenang, saya adalah guru dari bagian penerimaan Fakultas Informatika. Nama saya Shen Jiashu, panggil saja saya Guru Shen. Kamu bisa mendaftar dulu, lalu masuk. Kalau bawaanmu terlalu banyak atau tidak tahu jalan, di belakang ada para kakak senior yang memakai rompi relawan merah. Mereka bisa mengantarmu. Terima kasih, Bu Guru. Saat aku hendak mencari seorang kakak senior untuk menuntunku, tiba-tiba ku dengar suara orang-orang di sekitarku mulai ramai. Bukankah itu bunga kampus Universitas Jiang? Kenapa dia juga datang ke tempat penerimaan mahasiswa baru? Aku mencari arah suara. Di belakang tempat penerimaan mahasiswa baru. Saat itu berdiri seorang gadis cantik kelas atas dengan kulit seputih salju, memancarkan kilau dingin, dan matanya yang indah mengandung sedikit kesejukan. Pandangannya bolak-balik, seperti sedang mencari seseorang. Ada apa dengan bunga kampus Universitas Jiang? Apa dia mencari pacar? Hampir semua mata tertuju pada Subaizo. Termasuk mahasiswa baru yang baru datang. Saat aku melihat Subaizo, ingatan tentang pertunangan sebulan lalu muncul di benakku, dan detak jantungku pun semakin cepat. Awalnya aku ingin mencari kakak senior untuk membantu. Tetapi ternyata si kakak senior sudah tidak bisa mengalihkan pandangan dari Subaizo. Saat Subaizo melihat ke sana kemari, seorang pria berambut pendek memberanikan diri maju. Kakak, boleh aku minta kontakmu? Dia belum selesai bicara, Subaizo mengerutkan kening, matanya memancarkan sedikit dingin. Maaf, pria berambut pendek itu merasa merinding. Cepat-cepat meminta maaf dan pergi. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Si rambut pendek itu pasti mahasiswa baru. Siapa yang tidak tahu sifat bunga kampus Universitas Jiang? Mencoba mendekat seperti itu berbahaya. Aku juga berkata, mustahil bunga kampus Universitas Jiang dekat dengan laki-laki. Kalaupun dia melayani, pasti tidak akan melayani laki-laki. Kalau dia melayani laki-laki, aku langsung makan. Aku awalnya hanya ingin bertahan dan menonton drama, tetapi kenapa rasanya Subaizo datang mencariku? Saat aku melongo, Subaizo sudah berjalan ke depanku. Adik kelas, tidak tahu di mana asramamu, kan? Biar aku antar, kata Subaizo sambil tersenyum manis. Senyuman itu membuat jantungku berdetak kencang. Bukankah kita sepakat berpura-pura menikah? Bisikku pelan. Subaizo menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya. Benar, aku sebagai kakak senior. Mengantarmu ke asrama. Kenapa kamu tidak panggil kakak? Tidak sopan begitu?
Semua orang di sekitar melihat kami berdua. Aku merasa sedikit canggung. Terima kasih, kakak. Bisakah kamu mengantarku ke asrama sekarang? Subaizo mengangkat alis. Silakan. Tolonglah, kakak. Aku hanya ingin cepat pergi, aku masih belum terbiasa. Diperhatikan begitu banyak orang. Aku merasa mereka menertawakanku, jadi aku terpaksa menyerah. Tolonglah, kakak. Subaizo tersenyum genit. Baiklah, dengan berat hati aku akan mengantar adik kelas ke asrama. Kemudian dia menarikku pergi dari sana. Para siswa di sekitar tercengang. Apa yang terjadi? Apa kita belum bangun? Kamu bilang tadi mau makan apa? Aku bilang mau makan nasi ayam kecap di kantin. Shock! Kakak senior Universitas Jiang ternyata melayani mahasiswa baru laki-laki? Mahasiswa baru ini benar-benar beruntung. Mahasiswa baru yang awalnya ingin pergi. Tiba-tiba memutuskan untuk tidak pergi. Sebenarnya menunggu di sini sampai kakak senior kembali melayani juga lumayan. Siapa tahu yang beruntung berikutnya adalah diriku sendiri. Kamu di gedung 3, aku di sebelahmu. Aku di gedung 4. Aku tidak bertanya. Kakak senior baik hati menemanimu. Sikapmu bagaimana? Subaizo pura-pura marah. Aku tidak berani menatapnya. Setiap kali melihatnya, jantungku berdetak sangat cepat, jadi aku malu. Subaizo baru tersenyum. Baru begitu? Dong, sekarang kita satu sekolah. Kita harus saling membantu. Ayahku bilang aku harus banyak membantumu, kalau tidak aku tidak akan datang. Aku baru sadar. Pantas saja, kalau tidak aku kira kakak menyukai kita. Entah kenapa, ada sedikit kekecewaan di hatiku. Wajah Subaizo memerah sedikit. Cih, narsis sekali. Omong-omong. Tambah WhatsApp saja. Kemarin tidak sempat. Aku menepuk kepalaku. Iya, lihat otakku ini. Kemarin setelah kami berdua menikah. Ternyata tidak menambahkan kontak sama sekali. Dua orang yang menikah tanpa kontak, novel pun tidak berani menulis seperti itu. Akhirnya mereka berdua menambahkan kontak. Adik kelas, kalau di sekolah nanti ada yang tidak mengerti. Tanyakan saja padaku. Paham? Omong-omong. Kakak Su, jurusan apa kamu? Ilmu komputer, sama dengan jurusanku. Aku sedikit terkejut. Iya, jadi kalau ada yang tidak kamu mengerti, boleh tanya padaku. Kakak akan menjawab dengan baik. Subaizo berkata dengan sedikit sombong. Pemandangan imut seperti ini membuatku tertegun lagi. Imut sekali kamu. Siapa sangka, tadi di tempat penyambutan mahasiswa baru, kakak senior yang dingin menolak adik kelas. Di depanku, ternyata memiliki sisi imut seperti ini. Subaizo tersenyum puas. Ada apa? Jatuh cinta padaku? Aku tersadar. Hanya merasa wajahku panas, buru-buru melambaikan tangan dan menjelaskan. Mustahil. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Nada bicara Subaizo penuh dengan rasa tidak peduli. Lemah dan tak berdaya. Sudah, ini gedung 3. Baru kusadari, tanpa sadar kami berdua sudah sampai di bawah gedung 3. Aku buru-buru berkata dengan sopan. Terima kasih, kakak. Aku pergi dulu. Setelah berkata, aku berbalik dan berjalan menuju asrama. Sampai bayanganku menghilang dari pandangan. Senyum di wajah Subaizo langsung hilang. Kembali ke wajah dinginnya yang seperti, jangan dekati. Aku sampai di depan kamar asrama, memastikan nomor pintu beberapa kali, lalu mendorong pintu dan masuk. Begitu masuk, aku melihat sudah ada satu orang di kamar. Seorang laki-laki dengan tinggi 1,86 meter. Bertubuh kekar, sedang duduk di kursi bermain komputer, sesekali tersenyum. Senyum itu bagiku sepertinya mengandung sedikit nuansa filosofis. Aku langsung mengenali. Dia sedang bermain game dengan dua kata. Saat itu laki-laki itu juga melihat aku yang membawa koper. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan senang. Kamu penghuni kamar ini, ya? Akhirnya ada yang datang. Halo, namaku Jiang Yi. Aku dari Yuedong. Halo, namaku Anxia. Aku asli Jiangcheng. Orang lokal? Bagus sekali. Nanti kalau kita jalan-jalan keluar asrama. Denganmu, kita tidak akan salah tempat. Jiang Yi berkata dengan gembira. Aku tersenyum pasrah. Sebenarnya aku juga jarang keluar. Selain biasanya pergi main bola, sebagian besar waktu di rumah. Kamu suka nonton anime? Mata Jiang Yi berbinar. Lumayan. Kadang-kadang juga nonton beberapa anime. Kataku sambil melirik tempat tidur Jiang Yi. Terlihat sarung bantalnya bergaya anime, dan dindingnya ditempeli foto-foto terkait. Aku tidak bisa tidak menghela napas dalam hati. Laki-laki besar ini kelihatan kekar, ternyata seorang penggemar anime. Benar-benar kontras. Yang lain mana? Belum datang. Seharusnya malam ini bisa datang. Sambil merapikan tempat tidur, aku mengobrol dengan Jiang Yi. Harus kuakui, punya teman sekamar di asrama rasanya lumayan. Lagi pula selama liburan musim panas ini. Aku hampir tidak berkomunikasi dengan orang luar. Persahabatan laki-laki memang mudah terbentuk seperti ini. Hanya dalam 2,5 jam, mereka berdua seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mengobrol dengan hangat. Kalau ada kesempatan, datanglah ke rumahku. Aku akan mengajakmu makan sarapan pagi di sini. Jiang Yi tertawa sedikit konyol. Saat itu, terdengar suara ketukan pintu. Aku bangun untuk membuka pintu.
Di depan pintu berdiri seorang laki-laki dengan tinggi sekitar 1,75 meter. Bertubuh proporsional, kulit berwarna keemasan. Dia tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putih. Mengenakan celana pendek olahraga dan rompi profesional, kelihatan seperti orang yang sering main bola. Halo, semuanya. Laki-laki itu menyapa sambil tersenyum. Kamu siapa? Namaku Yao Xiaofan. Juga penghuni asrama ini. Akan menjadi teman sekamar kalian selama 4 tahun ke depan. Halo. Namaku Anxia, dia Jiang Yi. Aku selalu merasa nama ini. Namaku mirip nama perempuan, kan? Yao Xiaofan sepertinya membaca pikiranku, katanya sambil tersenyum. Saat aku baru masuk SMP, aku bahkan ditempatkan di asrama perempuan. Aku tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Ada hal baik seperti itu? Yao Xiaofan tertawa terbahak-bahak, hampir dianggap mesum dan diusir. Kepribadian Yao Xiaofan juga sangat ekstrovert. 3 orang itu segera akrab. Kamu juga main basket? Ya, aku sudah berlatih selama 2,5 tahun. Lain kali kita main bareng. 3 orang pergi ke kantin bersama untuk makan. Teman sekamar terakhir tiba di malam hari. Halo. Aku teman sekamar kalian. Namaku Xiao Fan. Seorang pria kurus dan tinggi. Berwajah lonjong masuk ke asrama, memperkenalkan diri sambil tersenyum. Akhirnya 4 orang di asrama saling kenal. Hubungan antar pria berkembang sangat cepat. Hanya dalam 1 malam, panggilan sopan berubah menjadi panggilan ayah anak. Keesokan harinya, aku bangun pagi, selesai mandi. Bersiap membeli sarapan. Jiang Yi di tempat tidur tersenyum mesum. Baik. Bawakan aku sarapan. Aku berkata dengan kesal. Pergi, pergi, pergi. Ayah, bawakan anakmu 1 porsi. Juga aku. Aku juga. Aku menghela napas pasrah. Sungguh tidak bisa berbuat apa-apa dengan kalian anak-anak ini. Karena sudah begini. Ayah dengan terpaksa akan membawakan kalian beberapa porsi sarapan. Setelah aku meninggalkan asrama. Aku mengirim pesan ke senior Hai Zian. Senior, kantin mana yang pagi harinya lebih banyak cewek cantik? Pria sejati. Aku baru saja datang ke Jiangda, tentu ingin melihat-lihat. Bagaimana kualitas mahasiswi di sini? Masalah seperti ini, tanya senior pasti tidak ada masalah. Kuliah toh harus punya pengalaman pacaran. Tidak bisa karena Liu Ruyan pernah menyakitiku. Lalu berhenti saja. Memikirkan pacaran, entah kenapa dalam pikiranku. Muncul bayangan seseorang. Bukan Liu Ruyan, melainkan Su Baizhou. Aku segera menggelengkan kepala. Pandanganku ini, mustahil tidak punya pikiran terhadap cewek tercantik kampus. Aku tahu diriku sendiri. Aku tidak merasa bisa sepadan dengan cewek tercantik nomor 1 Jiangda. Di asrama putri, Luan melihat. Su Baizhou yang menggertakkan gigi menatap layar ponsel. Nadanya sedikit takut. Zhou, kamu ngapain? Pandangan itu seperti mau membunuh. Su Baizhou tidak bicara. Pandangannya seolah benar-benar bisa membunuh orang di seberang layar ponsel. Luan menelan ludah. Zhou, sejak kapan kamu punya sifat marah saat bangun tidur? Aku terima. Kamu pergi ke kantin ketiga saja. Akan ada kejutan. Segera mengubah arah. Tadinya aku ingin pergi ke kantin pertama. Senior bilang kantin ketiga ada kejutan, pasti harus pergi. Produk senior. Pasti barang bagus. Su Baizhou berkata dengan tatapan dingin pada Luan. Aku mau beli sarapan. Kamu mau makan apa? Aku bawakan. Luan tampak bingung. Bawakan dia sarapan? Barusan ada perasaan marah, sekarang mau bawakan sarapan? Situasi apa ini? Untuk sesaat dia tidak bisa mengerti. Ini pertama kalinya. Dia tidak mengerti sahabatnya ini. Ekspresi Su Baizhou tidak berubah. Apa yang mau dibeli? Kirim WeChat. Aku pergi duluan. Meninggalkan Luan sendirian berdiri bingung. Dia merasa ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Kok rasanya Su Baizhou seperti makan bom? Meskipun Su Baizhou tidak menunjukkan secara jelas. Tapi dia bisa merasakan dia agak tidak senang. Di kantin ketiga. Begitu masuk aku melihat banyak cewek. Aku tidak bisa tidak berseru. Pantas saja senior. Selera matanya tepat. Setelah membeli sarapan, aku mencari tempat duduk. Berencana makan sambil menikmati pemandangan. Tiba-tiba seorang wanita masuk dari pintu. Rambut panjangnya tergerai seperti air terjun di punggung. Sedikit bergoyang. Wajahnya yang cantik luar biasa langsung menarik perhatianku. Tentu saja bukan hanya aku, pandangan orang lain di kantin juga tertarik padanya. Aku sedikit terkejut. Kenapa dia datang? Tidak. Bukankah wajar dia datang? Senior bilang kantin ketiga banyak cewek cantik. Ternyata cewek tercantik kampus juga datang ke kantin ketiga. Su Baizhou langsung melihat aku yang duduk di sudut. Ketemu kamu. Di tengah tatapan banyak orang, dia langsung berjalan ke tempat dudukku dan duduk. Berkata dengan dingin. Nonton cewek cantik, ya? Hai. Aku tidak bisa menahan diri. Susu kedelai di mulutku tersedak. Apa? Senior? Bagaimana kamu tahu? Wajah cantik Su Baizhou sedikit memerah. Begitu kau masuk, kau langsung menatapku. Aku langsung tahu pikiran jahatmu. Aku tampak bingung. Pria berbudi suka kecantikan. Apa salahnya? Ada apa denganmu?
Kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Aku benar-benar bingung. Untungnya suara mereka tidak terlalu keras, orang-orang di sekitar tidak bisa mendengar, meskipun banyak yang melirik. Tapi tidak ada yang berani mendekat untuk mendengar. Watak Subaizou membuat mereka takut mendekat. Kalau tidak, dia tidak akan dijuluki Dewi Es. Hanya saja mereka tidak tahu, sifat dingin itu hanya untuk mereka. Subaizou berkata dengan tidak puas, kita sudah menikah resmi, kau datang ke kantin ketiga. Menonton wanita cantik bukankah itu niat berselingkuh? Aku sedikit terkejut, kau bercanda? Kan kita hanya pura-pura menikah? Jiang Daxiahua cemburu karena aku melihat wanita cantik lain. Ini pasti mimpi. Subaizou mulai pura-pura bodoh, pura-pura menikah? Kapan aku pernah bilang begitu? Padahal kita sudah sepakat. Aku bingung. Subaizou mengangkat alisnya yang indah, sedikit menggoda. Lalu, apakah sertifikat yang kita urus itu palsu? Ini memiliki efek hukum. Aku menatap Subaizou, penuh tanda tanya di kepalaku. Baru sadar aku sedang dimanipulasi. Aku sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Aku membuka mulut, lalu apa maksudmu? Melihat ekspresiku seperti ini. Subaizou tidak bisa menahan tawa. Sudah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kau bilang itu cuma pura-pura menikah. Tentu aku juga tidak akan mengaturmu. Aku bertanya dengan ragu, ini tidak bermoral? Aku demi kebaikanmu. Pikiranku agak pusing, bergumam pelan. Begitukah? Aku merasa seperti kena PUA, manipulasi psikologis. Subaizou tersenyum tenang. Tenang? Aku juga tidak akan mencarinya. Kita harus patuhi hukum pernikahan. Aku berkata dengan susah, tidak ada cara lain, kuliah tanpa pacaran itu tidak sempurna. Sudut mulut Subaizou sedikit naik, masih ada satu cara. Aku penasaran bertanya. Cara apa? Subaizou memberi isyarat dengan jarinya. Aku mendekatkan telingaku. Aku bisa mencium aroma samar dari Subaizou, detak jantungku tiba-tiba lebih cepat. Suara Subaizou menjadi lembut, hampir saja susu kedelai di tanganku jatuh. Dalam hati aku berpikir, aku benar-benar termanipulasi. Suara Subaizou yang tenang terdengar. Sarapan ini dibelikan untukku, aku baru mau menggeleng, tapi tanpa sadar mengangguk. Terima kasih adik kelas sudah membelikan sarapan. Setelah berkata, Subaizou langsung mengambil sarapanku. Saat aku sadar, sudah terlambat. Itu sarapan yang kubelikan untuk anak-anakku. Tapi tidak apa-apa. Aku tinggal beli lagi. Aku memegang dadaku, mengingat saat Subaizou berbisik di telingaku. Jantungku berdegup sangat kencang. Dalam hati aku bergumam. Berhenti berdegup. 3 bungkus sarapan, mata besar penuh kebingungan. Yo, kenapa kau beli 3 bungkus? Subaizou tampak tenang. Aku takut kau kurang, sengaja beli 1 tambahan. Luan terharu hampir menangis. Huhu, kau perhatian sekali. Aku tidak bilang mau isi bakpao ini. Mau makan atau tidak? Kalau tidak, beri aku. Aku mau, aku mau. Aku hampir pingsan kelaparan. Luan segera melindungi makanannya. Di asrama putra. Tanganku memegang 3 bungkus sarapan baru. Kembali ke kamar, anak-anakku. Ayah pulang. Mereka menjilat bibir, dengan ekspresi lapar. Ayah, biar aku lihat kau beli apa untuk anakmu. Aku mengernyitkan dahi. Kau sungguh perhatian. Ayah, juga aku. Aku juga. 3 bungkus sarapan langsung direbut. Melihat mereka makan dengan bahagia. Aku merasa bangga. Aku kembali ke meja, ponsel berbunyi. Bagaimana Hai Zian? Apakah gadis cantik di kantin ketiga memuaskan? Hampir tidak lihat. Hanya lihat Suejie. Hai Zian, Suejie yang mana? Kakak perempuan yang anggun, maksudku Jiang Daxiahua. Hari ini aku melihatnya di kantin. Hai Zian, bagaimana pendapatmu tentang dia? Aku merenung sejenak. Harus objektif soal Suejie. Menurutku penampilannya cantik. Pantas jadi ratu kampus nomor 1. Hai Zian, apa kau suka padanya? Aku rasa kakak kelas baik padaku. Tidak ada salahnya memberitahu dia perasaanku yang sebenarnya. Kakak kelas. Sejujurnya, aku sebenarnya sedikit menyukainya. Setiap kali melihatnya. Rasanya jantungku berdebar kencang. Tapi dia adalah bunga kampus Universitas Jiang. Kemungkinan dia tertarik padaku sangat kecil. Subaizou melihat pesanku, sudut bibirnya tersenyum tipis. Menyukainya tapi tidak berani mengatakannya langsung. Entah kenapa, hatinya terasa manis. Sejak datang ke Universitas Jiang. Entah berapa banyak orang yang menyatakan cinta padanya, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi kata-kataku membuatnya tidak bisa menahan wajahnya yang sedikit memerah. Di jalan melihat wajah Subaizou yang kemerahan. Bertanya dengan heran, Zhou, kenapa wajahmu merah? Terlalu panas. Masa sih? AC-nya cukup rendah. Aku cukup dingin. Apa kamu demam? Jangan urusi. Subaizou tahu perasaanku padanya. Bisa dikatakan, kendali sudah ada di tangannya. Maka dia akan menggoda calon suaminya sendiri. Subaizou tidak bisa menahan gumaman dalam hati. Ceka. Subaizou, sejak kapan kamu menjadi sejahat ini? Malah mau menggoda junior. Tidak, aku memang sudah sejahat ini. Di asrama putra, besok akan ada pelatihan militer. Jiang merengek di tempat tidur. Wajah kelelahan,
Penampilannya seperti layu. Yao Xiaofan berkata dengan jijik. Kamu sekokoh ini, kenapa terlihat lemas? Aku lemas? Berani bicara seperti itu pada suamimu. Mau coba? Setelah Jiang Yi berkata. Dia menunjukkan ekspresi filosofis, tersenyum pada Yao Xiaofan, lalu turun dari tempat tidur. Berjalan menuju tempat tidur Yao Xiaofan. Yao Xiaofan merinding. Ekspresi apa itu? Aduh, apa yang kamu lakukan? Di sini tidak boleh. Jiang Yi menunjukkan ekspresi mesum, langsung merangkak ke tubuh Yao Xiaofan, mulai menggesek-gesek. Aku pun terpaksa menghela napas. Wah, kamu menjijikan. Ternyata kamu seperti ini terlalu filosofis, harus direkam. Jiang Yi mengerutkan kening. Kamu memotret lagi? Aku buru-buru menyembunyikan ponsel. Tidak, Jiang Yi menjilat lidahnya, menunjukkan senyum cabul. Sepertinya kamu tidak mengerti sama sekali. Tegak, lurus ke kiri. Langkah kecil sejajar, hadap depan, istirahat. Aku adalah instruktur kalian. Ada beberapa aturan di sini, harus aku sampaikan sebelumnya. Pertama, Subaizhou melihat instruktur berbicara di depan, sinar matahari agak menyilaukan. Dia tanpa sadar menyipitkan mata. Sedangkan aku dengan lingkaran hitam di mata. Tadi malam 3 orang di asrama, semuanya kena filosofi dari Jiang Yi, tidak ada yang selamat. Jiang Yi berbadan besar sudah, juga sangat filosofis, 3 orang semuanya merasa jijik olehnya. Ditambah setelah tadi malam berempat bergurau, mereka mengobrol lama. Dari kaki cantik yang dilihat hari ini, ngobrol tentang berbagai hal besar, lalu tentang sejarah. Akibatnya besoknya bangun jam 6.30 untuk berkumpul, 4 orang hampir mati mendadak, berdiri setengah jam. Jika bergerak, laporkan. Kalau tidak, tambah 10 menit. Kemudian instruktur mulai mondar-mandir, matanya menatap tajam ke semua orang. Semua orang tidak berani bernapas, semua kepala terangkat, kecuali kami berempat. Kami berempat remaja yang tadi malam mengkhawatirkan negara, saat ini mengangguk liar. Instruktur tentu melihat kami berempat mengangguk liar, tersenyum. Hanya saja senyumnya mengandung arti menusuk. 4 siswa, aku bukan Buddha. Tidak perlu sujud padaku. Keluar barisan. Kami berempat semua ditarik keluar. Kalian, bagus sekali. Instruktur terkekeh, di belakang ada lapangan, 10 putaran. Dengar, aku tidak mau mengulang. Dengar. Keempat wajah penuh penderitaan. Siapa yang memulai topik tadi malam? Kami berempat pergi ke lapangan. Sambil lari saling menyalahkan. Siapa sih? Semua salah Jiang Yi. Tadi malam memaksa filosofi orang lain. Malam ini bersih-bersih tunggu aku. Aku salah. Duduk, istirahat, duduk terlalu lambat, ulangi. Berdiri, duduk, akhirnya mendapat istirahat. Semua orang seolah hidup kembali. Aku langsung terjerembab di lantai. Apa ini melatih orang atau melatih anjing? Disuruh berdiri ya berdiri, disuruh duduk ya duduk. Kalau duduknya lambat, harus duduk ulang. Yang paling penting, mereka lebih senang duduk daripada anjing. Aku merasa seperti melayang. Rasanya seperti akan pingsan kapan saja. Subaizhou juga merasa kepanasan. Matahari terik sekali. Pakai tabir surya pun tidak berguna. Kulit terasa perih terbakar. Dia bergumam dalam hati. Kenapa latihan militer tidak dilakukan di musim dingin saja? Wajah Jiang Yi pucat pasi, seperti habis melakukan sesuatu berkali-kali. Aku mengernyitkan dahi. Kamu tidak akan mati mendadak kan? Yao Xiaofan menoleh. Astaga, berapa kali kamu memuaskan diriku semalam? Bibirmu pucat sekali. Zhao Fan melihat tubuhnya sendiri, lalu melihat tubuh Jiang Yi, lalu bercanda. Kenapa kamu lebih lemas dariku? Wajah Jiang Yi pucat, tapi itu tidak menghentikannya untuk membantah. Gei mati, mana bisa dibandingkan dengan ayahmu? Nanti malam akan kuajarkan kamu kekuatan filsafat, kataku. Sudahlah, aku merasa sekarang angin sepau-sepai pun bisa membuatmu hancur. Waktu istirahat 10 menit berlalu dengan cepat. Semua berdiri tegak. Setelah itu, latihan posisi berdiri lagi. Adik-adik kelas berlatih militer di lapangan. Banyak kakak kelas datang ke tribun, makan es krim dan semangka sambil menonton latihan militer mahasiswa baru. Melihat pemandangan itu, adik-adik kelas sangat tersiksa. Ini sudah menjadi tradisi. Mereka yang pernah kehujanan ingin sekali merobek payung orang lain. Sore harinya, menyanyikan lagu militer. Instruktur pertama-tama mengajari semua orang menyanyikan sebuah lagu. Setelah semua bisa, semua berdiri. Semua orang tampak bingung. Instruktur berkata dengan dingin, saya lihat kalian semua sudah bisa. Saatnya pergi ke kompi lain. Kita sudah menunjukkan kekompakan kita. Nanti siapa yang tidak bernyanyi dengan baik akan dihukum berdiri. Ini adalah sesi adu nyanyi klasik. Di sesi ini, jika kalah dari kompi lain, itu akan mempermalukan instruktur. Ketahuilah, rasa persaingan antar instruktur sangat kuat. Jika instruktur malu, maka kita yang akan celaka. Malam hari tetap harus berlatih, tapi ada waktu istirahat 1 jam. Waktu ini digunakan untuk pertunjukan. Ada yang menyanyi, ada yang menari. Semua kompi dari Fakultas Teknologi Informasi berkumpul, menyisakan ruang kosong yang besar di tengah. Ada yang mau tampil? Instruktur Wang bertanya pada semua orang.
Kelas kami adalah kompi ketujuh. Nama instrukturnya Wang. Meskipun sesi ini disebut pertunjukan, sebenarnya ini adalah ajang persaingan diam-diam antar instruktur. Instruktur berharap kompi mereka punya beberapa orang yang bisa tampil dan pamer. Membuat muka mereka juga ikut terangkat. Tapi sepertinya karena ini hari pertama, semua masih pemalu. Jadi tidak ada satupun yang maju. Kompi lain sudah mulai ada yang tampil. Bahkan ada yang maju menampilkan tarian khas kun-kun. Suasana langsung menjadi sangat ramai. Kun-kun, melihat kompi lain begitu pandai membangkitkan suasana, instruktur Wang tentu tidak mau kalah. Tidak ada yang mau tampil, 4 orang yang berlari pagi tadi, maju. Dia berkata sambil tersenyum nakal. Sekarang giliran kalian unjuk kebolehan. Kalian diskusikan sendiri. Paling tidak, adakan 2 pertunjukan. Sekarang giliran kompi kita. Aku tidak ingin melihat. Tidak ada satu orang pun dari kompi kita yang maju. Kalian diskusikan. Keempat orang itu saling pandang. Aku usul, sut batu gunting kertas. Sejujurnya, aku sebenarnya punya pertunjukan. Tapi masalahnya, aku masih agak pemalu. Kalau bisa tidak naik, usahakan jangan naik. Baik. Yao Xiaofan mengangguk. Jiang Yi berkata dengan acuh, aku tidak usah. Kalian bertiga pilih satu saja. Aku bisa naik tampil. Ketiganya sedikit bingung. Si filsuf ini ternyata punya pertunjukan? Jangan-jangan dia akan naik pamer filsafat? Jiang Yi merasakan tatapan aneh mereka. Dia berkata dengan kesal, kalian lihat pakai mata apa? Tidak sopan sama sekali. Ketiganya segera mengalihkan pandangan, takut nanti malam akan diajak filsafat oleh orang ini. Batu, gunting, kertas. Astaga, aku melihat 2 jariku yang keluar, wajahku langsung muram. Sudah tahu dari tadi, jangan keluarkan gunting. Benar, aku kalah. Jadi, aku dan Jiang Yi harus naik panggung untuk tampil. Jiang Yi berkata, biarkan ayahmu menikmati. Tinggiku 1,86 meter, tubuhku kekar. Semua orang mengira Jiang Yi akan menampilkan gerakan maskulin seperti push-up 1 tangan. Tak disangka, dia langsung memutar lagu, Gokuraku Jodo. Subaizo hanya bisa melihat ekspresi semua orang di tempat itu bingung, terutama beberapa teman sekamar. Langsung meledak menjadi stiker ekspresi. Bang, bukan, kawan. Kau datang dengan ini, diiringi musik, Jiang Yi mulai menari. Lebih tepatnya bergoyang, lampu-lampu menyala, seluruh suasana menjadi heboh. Subaizo melihat Jiang Yi, tanpa memandang wajahnya, tarian Jile Jingtu ini sangat bagus. Gerakannya tidak kalah dengan perempuan, bahkan bisa dibilang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang menari breakdance sebelumnya masih seperti pemula, tapi Jiang Yi jelas sudah berlatih. Dipadukan dengan wajah filosofisnya yang agak mesum, kontrasnya langsung terasa. Bahkan regu dari fakultas lain tidak bisa menahan diri untuk datang melihat, aku diam-diam mengacungkan jempol. Pantasan Jiang Yi begitu percaya diri, ternyata sudah berlatih, pria perkasa menari Jile Jingtu. Ada cita rasa tersendiri. Di dekat lapangan olahraga, Luan menarik Subaizo dan berkata, Yo, lihat cepat, di sana ada pria perkasa yang menari Jile Jingtu. Tariannya cukup bagus, hanya saja senyumnya agak mesum. Subaizo mengerutkan kening. Kenapa tidak menemukannya? Cahaya lampu di malam hari tidak terlalu terang, ditambah mahasiswa baru berkumpul bersama. Dia bahkan tidak bisa menemukan regu Fakultas Teknologi Informasi. Sepertinya itu regu Fakultas Teknologi Informasi. Orang itu sebelumnya pernah kulihat di tempat penerimaan mahasiswa baru. Awalnya dia masih menarik Subaizo berjalan. Detik berikutnya, Subaizo langsung menariknya menuju regu Fakultas Teknologi Informasi. Langkah kakinya pun semakin cepat, Luan bertanya-tanya, kenapa dia lebih terburu-buru dariku? Apa yang terjadi? Apa Yo suka melihat pria perkasa menari tarian kontras seperti ini? Apa mungkin Yo juga suka kontras? Luan menggelengkan kepala, mana mungkin? Dewi dingin yang angkuh mana mungkin suka kontras? Pertunjukan Jiang Yi membuatnya menjadi pusat perhatian di seluruh tempat. Sekarang giliranku untuk tampil, aku berencana menggunakan cara pertunjukan yang paling sederhana. Aku naik ke panggung. Di tanganku ada tabung lukisan. Benar, aku berniat menyanyi. Ini juga salah satu dari sedikit bakat yang bisa kuandalkan, aku sering berlatih menyanyi di rumah. Terutama saat mandi, aku sering berubah menjadi dewa lagu. Sebuah lagu, Daodai, ku persembahkan untuk semuanya. Saat iringan musik mulai terdengar, semua orang menjadi tenang, pengeras suaranya tidak terlalu bagus. Suara musik berdesir, tapi tetap tidak menghalangi tangan semua orang yang mulai bergoyang. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup kedua mata, dan mulai membuka mulut. Aku sudah bosan menunggu. Apa yang kau sebut sebagai rencana, sampai kapan kau akan datang? Kau selalu menyuruhku patuh, perlahan merencanakan masa depan, aku ingin bergantung padamu tapi kau tidak ada. Subaizo mendengar suara nyanyianku, ingatannya melayang pada momen-momen bersamaku. Suaraku dalam dan penuh perasaan, memberikan rasa kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah perasaan patah hati, orang-orang di tempat yang awalnya sudah terhibur oleh Jiang Yi. Dengan Jile Jingtu, begitu aku mulai bernyanyi,
Semua orang menjadi tenang. Semua tenggelam dalam suara nyanyianku, suasana langsung berubah sunyi, kualitas mikrofon dan pengeras suara sangat buruk. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh padaku, tidak jauh dari sana. Yo, suara nyanyian laki-laki ini sangat enak didengar. Meskipun belum jam 12, aku tidak bisa menahan diri untuk menangis. Wah, cepat beri aku tisu. Meskipun Luan belum pernah pacaran. Tapi mendengar lagu ini, dia merasa seperti patah hati. Yo. Luan tidak mendapat jawaban, dia menoleh ke belakang, suara Subaizo yang lembut terdengar. Lihat apa? Tidak apa-apa, hanya ingin bilang suaranya terlalu indah. Aku setuju. Setelah Luan berbalik, Subaizo tidak bisa menahan diri untuk menyeka air mata di sudut matanya. Setelah aku selesai bernyanyi, aku tersenyum tipis, hari di mana aku benar-benar melepaskan. Mungkin tidak akan istimewa, mungkin hanya suatu sore, aku merasa semuanya telah hilang. Ternyata hidup yang normal adalah caraku untuk melepaskan, tapi aku tidak lagi terus-menerus memikirkan. Saat aku membuang kenangan itu, aku juga melepaskannya. Seorang perempuan berbisik. Luan melihat video yang direkamnya di lapangan olahraga, sedikit bingung. Suaranya benar-benar enak didengar, aku merasa seperti baru saja menjalani percintaan. Apakah adik kelas ini dari Fakultas Teknologi Informasi? Wajahnya cukup tampan. Subaizo tiba-tiba terkejut, kau merekam video? Awalnya aku merekam adik kelas yang menari, tapi tidak disangka adik kelas yang bernyanyi setelahnya suaranya sangat enak. Aku tidak bisa menahan diri untuk merekamnya, kirimkan satu salinan padaku, jangan sampai salah kirim. Aku ingin yang sedang bernyanyi, bukan yang menari. Aku tiba-tiba mulai meragukan telingaku. Dewi S ternyata meminta video pria itu menyanyi, tapi dia segera mengerti maksudnya. Suara nyanyiannya sangat merdu, cocok didengar sendirian di malam hari. Tak lama kemudian, dari ponsel Subaizo terdengar suara nyanyianku di lapangan olahraga malam ini, dia bisa mengerti arti lagu yang kunyanyikan. Dia juga pernah mendengar tentang hal ini dari Paman An, orang itu tidak tahu menghargai. Tapi dia berbeda, lalu dalam ingatannya muncul seorang anak laki-laki kecil. Keesokan harinya, banyak video nyanyianku muncul di papan pengumuman, tolong carikan aku pria ini. Pria ini bernyanyi sangat merdu. Ada yang kenal? Bisa berikan aku kontaknya? Sementara itu, aku hampir terbakar menjadi arang. Aku benci kenapa sebelum latihan militer. Kakiku tidak cedera dengan sendirinya. Saat semua orang berdiri tegak di bawah terik matahari. Di lapangan olahraga muncul seorang gadis yang memegang payung, mengenakan gaun putih bak bidadari. Bagaikan bidadari turun dari surga, dia berjalan tenang ke depan tribun dan duduk. Bukankah itu Subaizo, cewek tercantik di Universitas Jiang? Dia datang melihat latihan militer. Para mahasiswa baru ini sungguh beruntung. Orang-orang di sekeliling bergosip. Untungnya yang datang melihat. Latihan militer tidak banyak, ditambah sifat Subaizo, tidak ada yang berani mendekatinya. Regu terdekat dengannya adalah regu ketujuh dari Fakultas Informatika. Dia diam-diam menatap ke depan, seperti bidadari, tidak ada yang berani mendekat. Istirahat, duduk, waktu istirahat tiba. Subaizo bisa merasakan bahwa aku sepertinya merasakan tatapannya, tapi aku tidak menunjukkan apa-apa. Subaizo diam-diam berpikir dalam hati. Mungkin aku berpikir terlalu banyak. Zhao Fen mendekat. Dengan ekspresi kagum, wah, cewek tercantik Universitas Jiang. Sungguh cantik, siapapun yang jadi pacarnya pasti. Keberuntungan 8 generasiku. Aku meliriknya, bisa tidak bersikap sewajar aku? Bukan, bro, kamu malah sewajar, aku rasanya. Tatapannya selalu ke arah sini. Jangan-jangan melihat aku? Zhao Fen narsis mengelus wajahnya. Yao Xiaofan, masa dia suka tubuh kurus kering kayak kamu? Pasti lebih suka aku. Yang jelas kelihatan sering olahraga. Sambil berkata, Yao Xiaofan mengangkat bahu. Memamerkan ototnya. Jiang Yi, kenapa kamu tidak lihat? Cewek tercantik tidak kamu lihat? Sekarang hampir semua pria di lapangan sesekali melirik ke Subaizo, tapi Jiang Yi bisa tahan untuk tidak melihat. Jiang Yi mencibir. Apa yang menarik? Aku cuma suka segitiga. Saat itu, Subaizo melihat seorang gadis dengan kuncir kuda, tinggi sekitar 160 cm. Mengenakan seragam JK, memegang payung, datang ke regu ketujuh. Dia memayungi. Matanya tertuju padaku yang duduk di belakang, langsung berjalan ke arahku. Subaizo duduk di depan tribun. Tanpa sengaja melihat adegan itu, orang-orang mulai bersorak, terutama 3 teman sekamarku. Suaranya hampir memekakan telinga. Adik kelas, boleh aku minta kontakmu? Suara gadis itu terdengar. Subaizo melirik, melihat aku menunjuk diriku sendiri. Seseorang bertanya di samping Subaizo. Susu, kamu pacaran? Subaizo tidak menjawab, hanya menatapku. Aku tiba-tiba merasa dingin di punggung, langsung menatap diriku sendiri. Sudut bibir Subaizo menyunggingkan senyum tipis, tapi menurutku itu jelas senyum dingin. Maaf, aku sudah menikah. Suaraku terdengar. Gadis itu terpaku. Mi menikah? Zhao Fen cepat-cepat melerai. Tidak, dia sebenarnya agak gila. Kakak kelas, jangan pedulikan dia. Bagaimana kalau minta WeChatku? Aku juga lumayan nyanyi. Gadis itu menggeleng. Aku tidak suka yang terlalu kurus. Setelah berkata,
Dia pergi. Subaizhou melihat senyum Zhao Fan mengeras. Dia langsung jatuh ke pangkuanku, dan aku mendengar dia berteriak kesakitan. Beruntung, haha. Tawa Jiang Yi terdengar. Subaizhou diam-diam melirikku, melihat ekspresi wajahku. Agak aneh, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saat itu, Subaizhou berdiri dari tribun, tangannya memegang sebotol air. Dia berjalan ke regu ketujuh. Memberikan air itu padaku. Bagaimana kamu tahu aku tidak bawa air? Aku sedikit terkejut. Untukmu. Subaizhou berkata dengan datar. Aku menerima air dengan kaku, otakku kosong. Aku tidak percaya Subaizhou akan memberiku air di depan banyak orang. Ekspresi Subaizhou tidak berubah, tapi dia bisa merasakan pipinya sedikit memerah. Dan di depan banyak orang seperti ini, terima kasih, Kak Sue. Detak jantungku terus berdegup kencang. Setelah memberikan air, Subaizhou langsung pergi. Dia kembali ke tribun dan mendengar teman-teman di sekitarnya bergosip, hubungan apa mereka berdua. Kenapa bisa si cantik Sue memberikan air padanya? Subaizhou tidak memedulikan gosip itu, matanya tertuju padaku. Melihat aku memegang air di tangan, wajahnya tersenyum. Subaizhou kembali ke asrama. Baru saja duduk, Luan mendekat. Susu, kamu pacaran? Luan bertanya dengan sedikit tidak puas. Ekspresi Subaizhou kaku. Siapa yang bilang? Omong kosong. Kalau tidak pacaran, kenapa belakangan ini kamu sering keluar setiap hari? Sekarang aku seperti orang tua kesepian. Huhu. Luan mengeluh. Subaizhou meliriknya dengan kesal. Kamu benar-benar suka berimajinasi. Latihan militer sudah selesai, kehidupan universitas yang sesungguhnya akan segera dimulai. Aku melihat teman-teman di sekitarku, perasaanku campur aduk. Subaizhou memang tidak pacaran. Mendaftar pernikahan dan pacaran adalah dua hal yang berbeda. Hatiku saat ini juga tidak tenang. Aku benar-benar ingin berteriak, 2 minggu, kau tahu bagaimana aku melewati 2 minggu ini? Besok mulai kuliah. Aku melihat jadwal pelajaran, perasaanku jadi buruk. Ternyata ada kelas matematika tinggi jam 8 pagi. Ini benar-benar bisa membunuhku. Jiang Yi melihat jadwal pelajaran. Hampir pingsan. Dia paling benci matematika. Meskipun nilai matematikaku lumayan. Aku juga tidak suka matematika. Mendapat nilai bagus bukan berarti suka. Zhao Fan penasaran melihat layarku, bertanya. Kamu sedang apa? Tulisanku, kata Zhao Fan terkejut. Menulis novel? Hebat. Aku menghela napas. Hebat apa? Aku cuma bisa cari uang saku. Selama latihan militer, aku tidak sempat update. Pembaca sudah mau mengirimiku pisau. Ternyata, liburan musim panas aku menemukan situs kerja paruh waktu yang cocok. Meskipun kemampuanku biasa, sebulan bisa dapat 2-3 ribu. Ditambah uang saku dari ayah, sebulan bisa 6 ribu. Dengan begitu aku bisa. Sementara membeli perlengkapan game, liburan bisa jalan-jalan. Dan aku sendiri suka baca novel. Menulis novel juga salah satu hobiku. Kamu nulis genre apa? Tanya Zhao Fan. E-sports? Tentang game, jawabku. Besok apa ada rapat kelas? Kata Jiang Yi tiba-tiba. Sekretaris cabang partai itu. Yao Xiaofan tersenyum. Aku bingung. Kamu jadi sekretaris cabang? Yao Xiaofan tersenyum. Aku terlalu ingin maju. Aku bercanda. Sekretaris, sudah makan? Yao Xiaofan langsung memasang nada resmi. Rakyat sudah makan? Mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Bakat progres bawaan. Sekretaris ini memang pantas kamu jadi. Kataku. Tenang. Kalian pilih aku. Keuntungannya banyak, kata Yao Xiaofan. Waktu absen kuliah, bisa bantu kita jawab? Tanya Jiang Yi. Itu tugas ketua kelas, jawab Yao Xiaofan. Akhirnya, Yao Xiaofan berhasil menjadi sekretaris cabang. Pemimpin? Ini bukan pemimpin besar? Kemarilah. Yao Xiaofan turun. Kami berempat langsung mulai bercanda. Waktu berlalu cepat. Baru seminggu kuliah. Liburan festival pertengahan musim gugur tiba. Akhirnya tidak ada kelas. Kamu mau pulang? Jiang Yi sambil menonton anime terbaru bertanya. Aku mengangguk. Rumahku di sini. Pasti aku pulang saat festival pertengahan musim gugur. Orang tuaku pasti kangen aku. Setelah berkata, aku membawa tas ransel dan meninggalkan asrama. Buka pintu, anakmu pulang. Aku di depan pintu. Aku menelepon ayahku. Kamu pulang buat apa? Ayah tidak membuka pintu. Aku bingung. Kalian tidak kangen aku? Aku kangen kepalamu. Tidak kangen. Ayah berkata lalu menutup telepon. Aku melihat ponsel yang ditutup, terdiam. Sungguh ayah kandung. Bukankah festival pertengahan musim gugur hari berkumpul? Kok tidak boleh anak pulang? Saat aku mempertimbangkan. Apakah harus kembali ke asrama? Subaizhou mengirimiku lokasi. Ayahmu suruh kamu tinggal di sini. Pesan Subaizhou membuatku bingung. Aku lihat lokasinya. Sebuah perumahan yang sangat dekat dengan Universitas Jiang. Mungkin ini rumah yang dibelikan ayah untukku? Aku segera menolak pikiran itu. Meskipun ayahku punya sedikit uang, kecil kemungkinan dia membelikanku rumah, mungkin hanya menyewakannya untukku. Tapi yang penting bisa ditinggali. Aku sudah bilang akan pulang, kalau mereka tahu aku kembali ke asrama.
Aku diusir orang tuaku, pasti akan ditertawakan oleh mereka. Lagi pula, malam ini, aku juga harus bersiap menghadapi serangan filosofi yang kaku, jadi tidak bisa kembali ke asrama. Aku memilih pergi ke kompleks perumahan. Aku sampai. Aku mengirim pesan kepada Subaizou, Blok 12, 1501. Naik sendiri, jawab Subaizou. Begitu aku sampai di depan pintu. Sebelum aku sempat mengetuk, pintu terbuka. Begitu pintu terbuka, sosok cantik Subaizou langsung terlihat olehku. Dia mengenakan piyama tipis dan celana pendek. Bentuk tubuhnya yang indah terlihat jelas. Mataku langsung membelalak besar. Pandanganku tanpa sadar tertuju pada bahu mungil, kaki jenjang, dan telapak kaki Subaizou. Tidak boleh. Terlalu fokus pada kecantikan hanya akan menyusahkanku. Aku menggelengkan kepala, berusaha membuang pikiran-pikiran kotor itu. Sandal merah muda dengan motif kelinci. Ini terlalu feminin, pikirku. Aku melihat Subaizou berganti sandal, tidak bisa menahan tawa. Merah muda itu cantik, kelinci itu lucu. Kenapa kamu bilang itu vulgar? Aku menatap Subaizou. Dia tampak dingin saat masuk tadi. Kenapa sekarang jadi semeriah ini? Mungkin kepribadiannya sangat kontras di balik layar. Aku melirik lagi sandal Subaizou, ternyata model yang sama. Tapi yang ini biru, dengan motif serigala besar. Apa ini pasangan? Pipiku sedikit memerah. Rasanya seperti kelinci kecil masuk ke sarang serigala. Kakak senior, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu di sini? Subaizou menggoda Song Jian. Aku sudah di sini sejak lama. Sudah setahun aku tinggal di sini. Kamu sudah setahun? Ini bukan ayahku yang menyewakan untukku, kataku kaget. Dibelikan untukmu. Subaizou berkata dengan serius, dibelikan untukku. Sejak kapan ayahku sebaik ini padaku? Aku tampak senang. Punya rumah sebelum lulus. Tidak bergantung pada orang lain. Sepenuhnya berkat usaha orang tua. Tunggu, ini rumah yang dibelikan ayahku. Kenapa kamu di sini? Aku tiba-tiba sadar. Subaizou tersenyum tipis. Karena ini rumah pernikahan yang dibelikan ayah untuk kita. Rumah pernikahan? Aku bingung. Subaizou tersenyum licik. Kita sudah menikah secara resmi. Ayahku kan ayahmu juga. Keluarga tidak perlu bicara dua hal. Baru aku mengerti, ini rumah pernikahan yang dibelikan Paman Su untuk mereka berdua. Melihat ekspresi kemenangan Subaizou, aku menelan ludah. Rasanya seperti masuk sarang serigala, apalagi serigala betina yang cantik. Mulai akhir pekan ini, kamu harus tinggal di sini. Tentu saja bisa juga hari biasa, kata Subaizou. Kenapa? Tanyaku tidak mengerti. Subaizou berpura-pura sedih. Dia mengedipkan mata besarnya yang berair. Apa tega meninggalkan istrimu sendirian di rumah? Tingkahnya membuat hatiku berdebar. Bukannya ini pernikahan palsu? Kenapa semuanya jadi aneh? Tidak, aku harus menolak. Pria Sigma tidak akan. Baiklah, aku mengangguk. Melihat mata besar Subaizou yang memelas. Aku tidak bisa berkata tidak. Lagi pula aku memang mulai suka pada Subaizou. Jadi aku izinkan pria Sigma berubah sekali. Menjadi pria Delta. Kamarku, aku menunjuk ke dalam. Rumah ini cukup besar. 4 kamar dan 1 ruang tamu. Terlihat ayah Subaizou cukup baik padanya. Subaizou mengangkat alis. Aku akan mengajakmu mengenal rumah pernikahan kita. Sejujurnya, ini rumah pernikahan, rasanya seperti kita benar-benar menikah. Tapi sepertinya memang benar, karena memang benar. Dengan cepat. Aku terkejut dengan rumah pernikahan ini. Ada 1 ruangan khusus yang dijadikan ruang game. Di dalamnya ada 2 komputer. Ini aku belikan khusus untukmu. Suka? Kartu grafisnya RTX 5070. Soal spesifikasi, tenang saja, kata Subaizou. 5070, aku tidak bisa menahan diri, langsung berlari dan mengelus perlahan perangkat komputer itu. Di sekolah aku pakai laptop gaming, sudah seperti jagoan laptop. Tidak kusangka di sini ada ruang game. Perangkatnya juga super canggih. Aku berkata dengan semangat, mulai sekarang aku bisa main 2 komputer. Subaizou melotot padaku. Satunya untukku. Kamu pikir apa? Dia benar-benar ingin menendang pria kaku ini. Sudah jelas 2 komputer, masih tidak ngerti. Otak babi. Bodoh, bodoh. Kamu bisa main game? Tanyaku meragukan. Subaizou mencibir. Aku bisa mengalahkanmu. Jiwa kompetitif pria tiba-tiba muncul. Aku tersenyum sinis. Kakak Su, aku tidak sombong. Kalau kamu bisa mengalahkanku di game andalanku. Baiklah, di rumah ini aku akan menurutimu, apapun yang kau suruh aku lakukan. Aku akan melakukannya. Sudut bibir Subaizou sedikit terangkat, kau bilang begitu. Lalu dia menjulurkan kelingkingnya, janji kelingking. Meski mulutnya berkata begitu. Tanganku tetap tak sengaja terulur. Lembut sekali, inikah tangan Kak Sue? Subaizou tak bisa menahan pipinya memerah. Ini entah sudah keberapa kalinya hari ini ia tersipu. Janji kelingking, 100 tahun tak boleh berubah. Ia tersenyum konyol. Tunggu, kenapa adegan ini terasa familiar bagiku? Aku mengerutkan dahi, adegan ini sepertinya benar-benar pernah kulihat di suatu tempat, tapi aku benar-benar tak bisa mengingatnya. Tanpa sadar, jari-jariku saling bertaut dengan tangan mungil Subaizou.
Subaizhou hanya merasa wajahnya panas sekali. Suaranya lembut, kenapa? Kau suka tanganku? Aku tersadar dan segera melepaskannya. Maaf, Kak Sue. Aku tak sengaja. Kenapa wajahku semerah ini? Subaizhou menyentuh wajahku. Panas sekali. Tidak apa-apa, mungkin karena cuaca terlalu panas. Aku seperti kelinci kecil yang ketakutan, segera berlari ke kamar mandi untuk cuci muka. Subaizhou menatap punggungku dengan penuh kasih sayang. Apa si bodoh kecil ini ingat sesuatu? Aku cuci muka, lalu menarik napas dalam-dalam. Hanya dengan saling menggenggam tangan Kak Sue saja, wajahku sudah tak tahan memanas, ini pertama kalinya. Aku sedekat ini dengan perempuan lain, juga pertama kalinya aku memegang tangan gadis lain. Dari belakang terdengar tawa nakal Subaizhou, ternyata kau masih anak laki-laki polos. Aku menjelaskan sambil memerah. Apa-apaan ini? Aku hanya agak kepanasan. Kau keras kepala saja. Kau suka memegang tanganku, kan? Subaizhou mengangkat alis, sedikit menggoda sambil menatap punggungku. Aku memerah dan memalingkan wajah, tidak sama sekali. Subaizhou perlahan mendekatiku. Menyentuh daguku dengan jarinya, adik Xiao Sue, kau bahkan tak bisa berbohong. Kalau suka memegang tangan Kak Sue, bilang saja langsung. Kita kan sudah resmi menikah. Saat itu wajahku sudah merah sampai ke leher. Mataku sama sekali tak berani menatap matanya, detak jantungku tak bisa berhenti. Ini masih Kak Sue yang dingin dari Universitas Jiangcheng. Dewi es ini hampir membuatku kelelahan. Suasana saat itu sangat mesra, sudut bibir Subaizhou sedikit naik. Dia punya perasaan seperti sedang menggoda pria baik-baik. Kelinci kecil adik Sue. Hehe, serigala besar Kak Sue datang.